yang Samuel itu. Ya, itu dari situ kan telanjang bulat kayak orang tawaf di Mekah. Itu kata niglah yang digunakan di situ. Ya, jadi sebelum itu kan Daud ini kan raja, dia biasanya pakai pakaian kebesaran. Sebelum acara itu berlangsung, dia pakai baju efod. Efod ini yang dipakai pada orang-orang yang mengangkat di tabut itu. Dia menari-nari menggunakan baju efod. Jadi dia tanggalkan itu jubah kebesarannya, pakaian kerajaannya. Jadi makanya ketika Mikal menghina dia begitu, si Daud bilang, aku lebih baik terhitung bersama dengan orang-orang yang melayani bait Allah. Ya, itu yang maksudnya di situ bukan telanjang dalam arti harafiah, telanjang bulat kayak orang tawaf di Urokores, tapi menanggalkan jubah kebesarannya, pakaian-pakaian kebesarannya, dia jadi seperti orang biasa. Itu istilahnya di situ, jadi hanya pakai baju efod. Nah, terus apalagi Ibrahim yang Gua nggak kamu ini itu nggak mengimani jauh istri sekali yang ya. Gua mengimani yang tertulis. kalau dipotong kok. kalau Abraham itu dia tidak melewati jalur desert Arabian itu. Dia melewati itu, ada saya kirim bro Malikil di WA tuh, jalur perjalanan Abraham. Tidak ada sama sekali dia melewati Arabia. Itu masih belum pernah ditinggalin itu. Nanti di abad-abad ke-5 baru Arab itu mulai, Arab desert itu yang Mekah itu mulai ada penduduknya itu. Jadi tidak ada melewati jalur itu Abraham. Terus kedua gini, kata naik haji, Mekah itu posisinya itu Ka'bah itu bro. Ya, jadi tidak ada istilahnya Abraham itu naik gitu loh untuk akhirnya diriin Ka'bah gitu loh, terus dibikin naik haji. Istilah naik itu hajj dari dalam bahasa Ibrani. Itu menggambarkan orang Israel ketika naik Sion. Bukit Sion itu di atasnya itu Ka'bah, Bait Allah Yerusalem. Nah, Bait Allah Yerusalem itu adalah tempat dulu Abraham naik ke Gunung Moria mempersembahkan Ishak. Tetapi korban Ishak diganti dengan korban domba. Jadi di Bukit Moria inilah didirikan Bait Allah. Makanya naik Bukit Sion. Nah, sebenarnya kalian colong itu tahaj itu. Jadi haji itu kan dari haji itu. Padahal lokasi tempat kalian bilang naik haji itu adalah turun ke lembah. Lihat posisinya tuh. Mekah itu posisi Ka'bah itu kalau kita lihat ini di bawah dia di lembah. Lihat aja fotonya. Nah, itu. Jadi nggak cocok sebenarnya. Jadi itu banyak cosmologi di situ kalau menurut saya. Ya. Ya silakan Bro Kores. Bro Billy ya belum ya? Iya, silakan. Saya kesimpulan aja dulu. Ternyata untuk mempelajari Alkitab itu harus menguasai kebudayaan daripada bangsa Israel. Yang pertama, Kores itu dia itu hanya membaca teks tanpa paham kebudayaan. Ini sangat berbahaya. Nah, kasihan juga umat Islam yang kebanyakan SDM-nya itu rendah. Terbukti banyak yang memfollow Kores. Kores hanya belajar atau menjelaskan menurut apa yang tertulis. Tetapi Alkitab itu tidak bisa hanya dipahami dengan tulisan saja. Harus dipahami dengan kebudayaan atau sastra daripada bangsa Israel. Ini harus dipahami, Kores. Nah, kamu bisa berbangga karena kamu banyak pengikut tentang SDM yang sangat rendah. Maaf, bukan saya menghina. Kalau mereka cerdas, tidak mungkin mereka follow kamu. Itu buktinya. Nah, itu kamu harus belajar. Juga etimologi akar bahasa. Jangan penulis Al-Quran mengambil suatu kata-kata tanpa dia pahami apa arti sebenarnya. Karena mengingat kalian itu mempunyai dasar budaya Arab. Mana bisa paham tentang kebudayaan bangsa Israel. Akhirnya namanya spekulasi. Tong. Selamat datang di kebenaran. Oke.
Kores, saya kasih tanggapan ya, nggak apa-apa ya. Soalnya ini tapi kesan enggak muslim Berarti yang enggak gini. Kan ini udah 2, gua baru lu lagi, Her. Oh, silakan. Silakan. Enggak, aku sebentar boleh Kores. Sebentar, Kores. Saya Alif naik dong, muslim. Aduh, si John udah ngotong lagi. Ini muslim kagak ada yang berani ya. Enggak, sebentar Kores. Iya loh, ayo muslim, ayo pada naik. Ini Herdi tuh seru loh, lucu kalau semakin kita sering dialog semakin tahu. Oh, ternyata tertulis begini, dibacanya begitu. Enak itu. Aku Kores ya, bentar ya. Maksudnya kurang. Nah, jadi kita baca ya langsung ya. Enggak, aku paling 30 detik Kores, 10 detik lah. Kita baca, Nah, soalnya silakan. bukan Bukit Sion ya sebenarnya ya. Apa? Gini, Oh ya udah 10 Kores. detik silakan. Kamu Ya, sudah silakan. coba dibaca, coba di atabarinya itu jelas sekali. Aku bacain aja ya. Serta belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang pertama yang memberi peringatan, bro. Ini dari Atabari, bro, yang mengatakan itu, bukan aku. Silakan. Ya, silakan Kores. Nanti kalau saya panjang ini saya bawa ayat Qur'annya. Lanjut. Itu udah makanya karena kan lu panjang. Heeh. Nah, iya memang begini John yang 10 detik hanya ngomong hanya untuk menguatkan apa yang gua bilang. Gua tuh tidak pernah membantah lu. Memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah peringatan, pemberi peringatan, yang satu-satunya pemberi peringatan. Bukan nabi-nabi yang lain gitu loh. Apalagi Nabi Ibrahim enggak. Nabi Ibrahim memberikan praktek ibadah haji gitu. Kenapa ditutup lagi sih Herdi ini? Udah nanti Gitu, buka data baru gitu. Jadi gue nggak pernah membantah lu, gue sepakat sama lu. Oke, yang yang membantah gua dan lu adalah Herdi. Kita ini sebenarnya sepakat gitu. Herdi yang membantahi lu mulu. Data lu aja dibantah sama tafsir yang lain. Padahal gue pakai tafsiran lu. Tapi dia bantah itu. Kan lucu Herdi ini. Nggak membela temannya sendiri. Sekarang Tom, soal haji, lu tahu nggak sih? Hajinya orang Yahudi itu ada 3, bukan haji ya, hajinya ada 3. Hag hamazot itu artinya haji roti tanpa ragi. Hag hakosir itu artinya haji panen. Yang ketiga ada hag haasyib itu artinya haji kemah suci. Atau yang dikatakan biasanya haji hag sukot gitu. Yang kedua hag safuot. Atau yang ketiga hag pesak. Itu my bre gitu. Jadi orang-orang Yahudi punya 3 lebih ribet dari kita, dan mereka pun di Mikah 4 nomor 5 memutar-mutari bait sucinya, dan namanya itu sabab gitu. Kalau kita tawaf sabab. Lah kalau kalian kan berputar-putarnya di permukaan air, dan itu pun Tuhannya bukan kaliannya. Itu ada persamaan di situ gitu tentang pemutar-putaran. Cuma yang lucu posisinya begini. Billy sekarang yang kena ya. Tadi soal apa ya, minim literasinya Tom, sekarang Billy. Billy, follower gue itu pinter-pinter. Mereka tahu ketika gue jelaskan mengenai contohnya soal apa? Soal Perah Istar gitu. Kenapa gue menggunakan nama Perah Istar? Penonton gue bisa jawab. Kekristenan nggak bisa jawab loh. Kenapa ya namanya Perah Istar? Lu nggak tahu itu pasti. Itu artinya membedakan bahwa SDM Muslim itu lebih pintar mengenai sejarah-sejarah daripada Billy Lin dan juga kawan-kawannya gitu. Itu yang membedakan. Dan yang terakhir juga ini, Herdi, lu gak bisa membantah sama sekali bahwa Rasulullah itu memberikan teguran, ditegur. Sedangkan Nabi Ibrahim memperlihatkan ibadah. Apa yang ditegur oleh Nabi Muhammad? Yaitu kelakuan-kelakuan yang mirip-mirip soal menelanjangi diri dari Daud yang di dalam perjanjian lama. Itulah kenapa gua tuh anti kalau disama-samakan tokoh-tokoh perjanjian lama perjanjian baru dengan Al-Quran gitu. Udah jelas-jelas tokoh yang benar itu yang ada di dalam Al-Quran. Yang di dalam perjanjian lama perjanjian baru itu fitnah semua isinya. Itu fitnah semua gitu. Orang di kami mengimani yang disalib Sarjis, kalian Yesus yang kalian bilang beda jauh gitu loh. Yang kayak gitu-gitu. Makanya soal pemberi peringatan balik lagi hanya Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim tidak pernah memberi peringatan atau mengingat apapun gitu. Dan Herdi ketahuan bohong ya tadi surah Ibrahim. Surah Ibrahim di situ bukan Nabi Ibrahim yang berbicara, tapi Allah Azza wa Jalla yang di dalamnya ada kisah setan yang ngomong gitu my bre. Selamat datang di kebenaran, itu sudah jawabannya. Kalau mutar-mutar lagi gue bosan Her, serius Her.
Oke. Udah ketabuk soalnya. Ya. Silakan ya. Ini. Ya. Oke, nanti saya bukakan tafsirnya ya surah Ibrahim. Nah, tapi kita baca dulu di dalam sapi betina ya. Sapina kita mulai dari ayatnya yang ke-131 ya. Ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Oke. Ayat 32. Ibrahim mewasiatkan ucapan kepada anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi sudah ada penjelasan tentang siksa Allah. Mana? Bukan mana. Ibrahim mewasiatkan, contoh di sini juga di dalam Al-An'am ya. Kemudian ketika melihat bulan terbit berkata kepada kaumnya, inilah Tuhanku. Jadi ini tentang kisah Ibrahim. Nanti saya kasih lihat Ibrahimnya ayat 76 ya. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Kemudian ketika Ibrahim ya, dia mengil lagi. Melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Akan tetapi ketika bulan terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk kaum yang sesat. Jadi sudah ada petunjuk tentang siksa Allah, karena sudah ada kata sesatnya. Kemudian ketika Ibrahim melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku lebih besar. Akan tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari kaum persekutuan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, akunya Ibrahim, kepada yang menciptakan langit dan bumi, agama yang lurus, dan bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Kata siapa Ibrahim tidak pernah mengajarkan itu? Ada kores, ini tertulis nih. Al-An'am, binatang ternak, ayatnya yang ke-72 sampai 79. Kaumnya membantah Ibrahim. Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku agar tidak takut kepada kaum persekutuan dengannya, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu, ilmu Tuhanku meliputi sesuatu, tidak kamu dapat pelajaran. Jadi Kores di dalam As-Sajadah ini klaim bahwa Ibrahim itu ya belum pernah ke Mekah dan belum ada orang yang memberi peringatan sebelum Muhammad. Itu benar adanya. Ya, benar adanya. Jadi yang saya bacakan tadi itu kontradiksinya. Jadi di dalam sapi betina memang belum ada. Kamu dari tadi bawa tentang tafsir Tabari aja, Tabari yang kau agung-agungkan. Qurtubi kamu nggak bantah. Di Qurtubi kan jelas tidak pernah diutus kepada mereka orang Arab seorang nabi pun sebelum Muhammad. Jadi tidak ada nabi sebelum Muhammad yang pernah ke Mekah. Tidak pernah diutus kepada mereka seorang nabi pun sebelum Muhammad. Nah kalau udah seperti ini, apalagi yang kau bantah? Ya kalau mau adu tafsir, ayo. Saya punya banyak tafsir. Nih tafsirnya si ini ya yang kita bawa, Qurtubi dengan Tabari. Kita bawa ke dalam tafsir Al-Munir. Ya, tafsir Al-Munir. Atau yang lain mau bicara silakan dulu. Ada yang mau bicara dulu? Silakan. Saya buka. Aku ituin dulu, Bro. Aku sanggah dulu yang Alkitab itu. Jadi sebenarnya Bro Kores ini udah tahu bahwa tiga kali orang Yahudi itu harus ke Bukit Sion, ke Bait Allah. Di atas gunung itu, Bro. Gunung itu punya bukit lagi. Jadi memang benar menjulang tinggi. Itu lokasi Bait Allah. Itulah dulu Abraham mempersembahkan Ishak, tetapi digantikan dengan domba. Nah disitulah Salomo membangun Bait Allah. Dan sampai sekarang lokasi Bait Allah di situ terus dibuat di atas bukitnya. Jadi harus jadi kata naik
Naik itu artinya kan, itu dari situ sebenarnya akar katanya yang diambil jadi haji. Nah gitu loh bro, memang 3 hari pentingnya Yahudi itu dirayakan di situ, dan mereka itu 3 kali setahun harus ke ke Bait Allah. Jadi benar sekali yang bro bilang itu. Nah jadi sebenarnya kalau lihat dari situasi itu ada kemungkinan besar bahwa mungkin nabinya bro itu mengambil dari situ, ya kan itu hari raya Pesak sama satu lagi itu tabernakel kan itu Sukot ya, Pesak pondok daun ya. Berarti Bro Tom, kata naik haji itu Pesak, naik haji itu pemborosan kata. Naik dan haji kan sama artinya. iya karena sebenarnya Pemborosan kata dong. sedangkan Ka'bah Mekah itu kan banyak foto-fotonya itu. Iya, dikelilingi gunung di bawah dia kan. Jadi kalau kita lihat tuh beda dengan posisi Bukit Sion di atas. Jadi nggak nyambung nanti jadinya sebenarnya kalau dari segi akar kata, tapi ya udahlah gitu. Makanya kontradiksi juga ayatnya kan yang disampaikan Bro Malikil tadi, tafsirnya itu ada kontradiksi. Ya. Enggak, gue jawab sekarang sebelum ke RD lagi. Udah 3 soalnya yang ngomong ini. Nah, posisinya RD tadi bawa surah Al-Quran, mana kata siksaannya mana? Kata siksaannya mana? Nggak ada, bre. Jadi jangan ditutup-tutup gitu, bre. Iya, nanti kamu bawa data, kamu mempertontonkan sesuatu yang konyol, nggak baik lah. Konyol apa sih? Enggak konyol lah, masa konyol? Iya, gini, kita kan diskusi, lalu kamu geraknya itu kayak ngeledekin, benerin jenggot, ya itu nggak baik di dunia begitu, bro. Adabnya Ya maksudnya kita kan fokusnya ke argumennya aja, nggak usah bawa-bawa pribadi gitu. Semoga kau dalam 1 minggu ini nggak jadi apa-apa dalam hidup kamu. Nanti kamu kayak cerita itu, kaki-kaki mobilnya ketabrak karena menghina Yesus. Bahaya loh, Kores. Lo tidak menghina, ini bukan Yesus ini gue pakai pakaian Yunani. Kok Yesus dibilang gimana sih? Iya. Nanti kamu. Bentar, Rasul. Bukan tentang atributmu, tetapi kesannya kamu seperti memandang remeh lawan bicaramu. Kamu mengutak-atik jenggotmu, bukan tentang atribut yang kau pakai, bukan itu. Oh, memandang remeh. Ya. Oh, itunya. Lu merasa terganggu dengan dipandang remeh gitu. Iya. Bukan terganggu, artinya apa ya? Kamu tidak ada keseriusan dalam diskusi. Iya. Gue serius maksudnya. Emang kenapa? Kayak Herdi pengen dihormati maksudnya kalau dialog. Aduh, sudah. Sudah. Kalau pengen dihormati lagi. Sini. Gua nggak gerak-gerak deh. Apa naik haji, ternyata naik haji itu salah paham. Oke, sekarang pertama Billy dulu ya, mumpung gue inget. Pertama naik haji. Pertama naik gitu. Naik dalam Islam itu isrok. Haji itu artinya pilgrim gitu. Iya. Atau perayaan. Kalau nggak pilgrim, perayaan gitu. Lalu kemudian haji apa? Haji karena ada belakangnya itu huruf alif dan juga bentuknya kasroh, jadi hingga berbunyi i, sehingga dia menjadi pelakunya. Gitu. Aduh, siapa sih yang nggak tahu? Gitu. Sabar, ini waktunya IDA Kores. Iya, sabar, kasihilah sesamamu, tundukkanlah kupingmu. Sabar. Oke, kita lanjut. Bicara. Sabar. Tenang. 1. 2. Sabar ya. Jangan ngomong. Nanti gimana gua mau ngomong kalau dia omong-omong terus? Terlalu banyak cerita. Sudah jelas kalian mengambil arti, kemudian kalian bikin bahasa sesuai kebutuhan Islam. Artinya dalam Islam naik itu isro. Haji itu adalah perayaan. Itulah kenapa di Keluaran 23 artinya itu perayaan ya, bukan naik. Gitu. Lagi-lagi Tom berbohong dan tertebak di sini. Kores etimologi. Kamu berbohong kamu. Udahlah, kalau udah ketahuan kebohongannya, jangan motong-motong. Sabar. Ini Billy kok kayak premanisme ini, Herdi. Kenapa dia? Premanisme dia. Sabar. Kamu preman kamu di sini ya. Pengologisme, silakan. Pengologisme kamu jangan cerai kamu istri kamu di poliandri kamu itu. Nah, bukan masalahnya. Kamu ingat
Diam. Hanya wanita yang bodoh. Nah, Diem, kamu itu di poliandri sama istri kamu. Istri kamu tuh masih jadi istri kamu tapi punya suami dia. yang jelas Kores, kamu saya diam. lebih Kores, bawa pribadi, saya lebih baik Kores, daripada nabi bawa kamu. Yang pribadi. pertama Iya, saya karena tidak, kamu korban poliandri. iya, yang pertama saya tidak bermain-main dengan anak-anak kecil, menjadikan istri anak kecil. Iya, seenggaknya nggak ada korban Oke. poliandri Rasulullah. Kamu itu korban poliandri, jadi kamu diam Iya, saja. artinya Wih. kamu membodohi wanita, memperdaya budidayakan wanita. Wanita nggak membodohi baik. kamu, mau-maunya kamu di poliandri sama wanita Kristen. Enggak, kamu dibudidayakan. Iya dong, istri kamu wanita. sekarang udah nikah lagi nggak sama cowok lain? Ini saya tanya, membudidayakan Istri kamu wanita sudah nikah bagus lagi nggak? nggak sama cowok lain? Saya Ayo. tanya, Kores, membudidayakan kores. wanita bagus nggak? Oh. Membudidayakan wanita nggak Rasul, sampai anak kecil? Rasul. Istri kamu membudidayakan suami. Woi, udah. Kores kalau nggak bisa bahas topik ini nggak usah lari. Aku Nggak bisa bahas dengar apa? aja. Mana kata siksaannya dalam Udah, Kores tenang dulu. Kamu kok Iya, selalu mentok sih? Gini, Kores. Kamu Membudidaya wanita. Aduh, Rasul, tunggu dulu. budidaya suami. Korban poliandri. Gili. Biar saya bukan Aduh. nabi, ini nabi kok. Nabi dibudidayakan wanita diikuti. Ya karena Nabi penguasa. Iya. Udah ya poligami semua Iya, mana akhlak? Kores, bilang aja kamu minta di-kick. Bukan ini Billy motong-motong ini si korban udah. poliandri ini motong-motong. Kores, kamu bilang kalau minta di-kick karena saya nggak suka itu debat kayak preman, saya langsung kirim ke Yaman. Kenapa nggak Billy kirim ke Yaman gitu supaya dia tahu di sana nggak ada yang poliandri cowok-cowok. Dia udah diam, kamu nggak usah ngulang. Oh, ya udah, oke. Kalau Billy diam, aku dia lanjut Oke. dialognya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Gitu. Terus tadi juga dibacakan di Al-An'am, Nabi Ibrahim bukanlah orang yang musyrik. Kemudian di hadits juga udah gua kasih tahu di Sunan An-Nasai dan juga Bukhari, orang-orang musyrik lah yang tawaf dengan telanjang. Ini kan mirip perjanjian lama gitu, memuji-muji Oke. Tuhannya dengan telanjang diri. Ini udah berbeda, makanya di sini udah kena skak Herdi itu. Dia nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Dia ternyata ketahuan bohong bahwa surah Ibrahim dibilang Nabi Ibrahim yang ngomong. Memang ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Enggak begitu. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes iya, karena dia adalah penulis bukunya gitu. Itu yang membedakan. Lalu yang kedua adalah kata siksaan juga tidak diketemukan gitu. Yang ada apa dibilangnya? Yang ada dibilangnya adalah janganlah keluar dari agama yang dari Allah ini gitu. Enggak ada ngebahas siksaan di sana. Di sana Herdi ketahuan juga bohongnya. Apalagi terus ditambah si Tom juga. Si Tom bohong juga. Naik itu Isra gitu, bukan haji. Haji itu perayaan. Itulah kenapa di Keluaran 23:17 tidak pernah dibilang bahwa harus naik gitu, harus naik kepada Tuhanmu, tapi di sana harus dibilangnya apa? Hari raya atau perayaan gitu. Itu Keluaran 23:14 sampai 17. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan, bukan mengadakan kenaikan. Itu my bre. Lanjut lagi soal apa tadi yang Qurtubi juga. Yang Qurtubi itu gue terima, nggak pernah gue nggak terima tafsiran ulama-ulama. Yang ada lu malah bertentangan. Lu menerima Qurtubi, lu tidak mengambil yang Tabari gitu. Kalau gue dua-duanya dipakai. Qurtubi menjelaskan kepada siapa kaumnya, atau Tabari menjelaskan alasannya apa gitu. Untuk mengingatkan apa. Itu yang lu kabur-kaburan tadi. Mengingatkan siksaan kepada Allah. Dalil-dalil yang lu coba pelintir, semua orang bisa melihat tidak ada kata siksaan di sana. Tidak ada Nabi Ibrahim berkata soal siksaan. Itu, selamat datang di kebenaran ya kawan-kawan. Ini kenyataan yang ada gitu ya. Jadi Herdi tuh dari tadi sebenarnya kabur-kaburan. Padahal kenapa? Kalau Herdi mencoba jujur dalam hatinya, dia tahu apa yang dia bacakan itu bertentangan dengan apa yang dia ucapkan. Dia tahu yang benar itu adalah apa yang gua omongkan gitu. Peringatan artinya teguran. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak menegur, tapi dia memperlihatkan perintah yang disuruh Allah, yaitu ibadah haji. Berbeda dengan Israel, ibadah hajinya baru datang di zaman Musa. Kalau Islam udah dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu jawabannya my bre. Jadi aduh gimana ya, kalau mau dilanjut juga bolak-balik lagi Her. Mungkin kita tutup saja lah Her ya. Loh, kok saya belum bicara? Tadi kok udah mau. Bukan, lu bicara. Nggak, bukan kabur. Lu nggak, kita Kenapa? tutup saja. Maksudnya lu closing itu. Kata kita muter-muter. Lu udah nggak bisa ngebuktiin kata siksaan di mana. Bukan. Ya udah, kamu selesaikan dulu. Kita santai kok. Selesaikan. Gitu. Kalau udah saya ganti. Karena saya akan bukakan tafsir Al-Munir juga.
Dan saya Oke, akan ya udah jelaskan. kayak gitu. Oh, silakan. Bawakan juga tafsir Al-Munirnya gitu. Harus ada ya kata-kata yang Nabi Ibrahim alaihissalam itu tawaf dengan telanjang gitu. Kalau nggak ada ya ngapain kita terusin, Her? Bro, Ini bro. bukan tentang telanjang. Udah. Bro, aku bentar. tanggapin sedikit sebelum Oke, bro silakan. buka itu ya. Sementara bro buka Ya. aku tanggap sedikit. Berarti bro setuju ya, bukan naik haji namanya ya, turun haji ya. Karena yang cocoknya itu ke orang Yahudi, karena memang dia naik ke gunung bro untuk merayakan 3 festival itu, 3 hari raya itu. Karena Bait Allah Yahudi itu di atas gunung bro. Jadi kalian itu harusnya turun haji dong. Jadi dari Nah, ini situ bagus. kata hak itu. Ini bagus. Gitu. Ya Pas Om ini ya. jawabannya Oke, lanjut akan gue Bro, jawab Michael. langsung. Tunggu, begini Bang Tom. Nah, ini bagus pertanyaan. Mereka sudah perkosa etimologi kata, kebiasaan mereka tunggu kan dulu. merampok. Kamu di sini Sudah berbohong. merampok bahasa, Bohong di merubah, memperkosa bahasa, itu kebiasaan mereka udah merampok. Mengadakan perayaan bagi ini ya. Kita lihat siapa yang memperkosa di sini. Nah, ini keluaran 23:14. Kita buka Udah, Exodus. saya belum loh. Saya nunggu belum. Ya, abis ini Her, abis ini Her. Oke. 23:14 interlinear. Karena Tom ini udah ketahuan Imamat kok nggak 23 Bro, Imamat 23 34 aja. Kan itu sekalian dengan perayaan yang dimaksud kan, yang 3 kali itu. Imamat Enggak, 3 kali 23, adanya di keluaran. 34. Nah, ini sini nih apa tahu nih. Ah, kata Talos Regalim, terus Tahok. naik apa turun? Tahok. Nah, ini ya Tahok ya. Tahok in the year, Tahok. Nah, ini Tahok kita buka nih. Kita buka di sini. Hok ini apa? Iya, itu perayaan kan. Hak itu perayaan kan, tapi naik artinya makanya istilah haji itu cocoknya ke Israel, Bro, ke orang Yahudi, bukan ke kalian. Karena lokasinya kalian itu To make a pilgrim, itu keep ke a pilgrim bawah. feast gitu. Nggak ada kenaikan tuh, nggak ada. Lu pengen dicocokin kenaikan Isa Al-Masih ya? Nggak ada, Bre. Ya. Tuh, ini Arabnya tuh Hajj tuh. Sama. Arabnya itu ini biblehub.com yang Iya, kukasihi. kan Selamat Hajj. datang di kebenaran. Buka Imamat 23. Udah kena, Bre. Ya, oke, Imamat. Iya nih. Iya, oke, Imamat. gantian ya. Coba lu bacain Imamat. Buka Bang. Imamat 23 ayat Leviticus ya. 34. 23 ayat 34. Katakanlah kepada Leviticus orang Israel begini, pada hari yang ke-15 begitu itu ada hari raya Pondok Daun. Bagi Tuhan 7 hari lamanya. Oh, ntar dulu. Iya, terus. Nah, ya kan? Di situ Terus kan apa? Daber, El, Bene, Israel, Lemor, Bakamisa, Asar, Yom, Lakodes, Hasefi, Hase, Hak, Hasukos, Sifat, Yamim, Leho. Nah, kita buka nih si Hag ini nih. Kita Ya. buka si Hag ini. Hak, Kita buka. perayaan. Nah, Jedar. Hak Festival perayaan Gathering, itu. Feast, Pilgrim. Nggak ada Ya. kenaikan, Bre. iya benar. Ya udah, berarti lu berbohong dari di tadi. mana dirayakannya di atas? Bukan soal di mananya itu udah beda. Hak Jadi Allah. intinya hak itu artinya bukan naik, hak itu ya. Kamu motong orang mau menjelaskan, kamu motong. Enggak, Nah, Tom, gini Tom, jadi- lu jangan jadi kabur Tom. perayaan Tom, lu jangan itu, kabur. mereka Hak selalu- itu artinya adalah perayaan, bukan naik, Tom. Itu dulu yang mesti lu akui. Ya kan saya sudah bilang, saya setuju 3 hari raya orang Yahudi itu dirayakan di mana? Di Bait Allah. Lokasi Bait Allah Bukan itu yang di kita mana? bahas. Tadi lu bilang hak Iya, itu artinya bukan naik. lomba seperti di Mekah. Bukan, tadi lu bilang hak itu artinya Jangan naik. potong dulu. Makanya lebih cocok. Makanya perlu lebih cocok. Nah, itu bagi orang Yahudi, bagi orang Arab nggak cocok ke Mekah naik haji dikatakan. Paham nggak? Ya Bro? udah nggak apa-apa, tapi intinya hak itu artinya adalah perayaan Kamu ya. tahu nggak? Lu berbohong ya di sini ya. Jadi kan artinya, iya, ya kata naik. Ah, ya udah, kalau udah kata iya ya naiknya udah. di situ naik haji. Udah, silakan Herdi. Naik haji apa memang dibilang haji? Pergi haji. Ini kalau Kan naik itu naik Isra haji. dalam bahasa Arab. Kalian itu kan di lembah. Iya, makanya dengar dulu, makanya perhatikan, jangan potong-potong supaya ngerti maksudnya. Kata naik haji cocok kalian pakai, cocoknya orang Yahudi karena Bait Allah orang Yahudi di mana
Ya, 3 hari raya yang kamu sebut tadi itu mereka memang naik. Merayakan itu di atas gunung. Paham nggak bro? Naik haji. Harusnya kan bukan pakai naik haji. Ya intinya kita mau bilang naik haji itu dari penjelasannya. Oh iya, gue ngerti. Lu bilang itu hak itu artinya adalah naik gitu kan. Makanya yang cocok itu adalah Yahudi. Enggak, hak itu artinya perayaan. Di sini lu kenanya. Bahkan hak Safuot itu tidak ada di gunung. Hak Safuot itu hak Safuot sama hak Sukot itu adanya adalah di pelataran rumah-rumahnya Yahudi. Itu nggak naik itu. Berarti kalian salah nangkap kan? Enggak. Lu bohong, lu ketahuan. Nah, itu yang naik ada. haji. Enggak. Lu bohong. Lu bilang hak itu artinya naik. Itu yang kena tuh di situ. Yang saya Oke. Kalau kamu salah nangkap nggak apa-apa. Tapi kan enggak, maksud ini parah sih Tom. Udah Tom ke CRD aja itu Tom. lebih cocok kemana? Ke Yahudi? Lu udah ketangkep basah. Ke Yahudi atau ke kamu? Ya ampun, ini orang. Ya, yang cocok itu naik haji mana? Naik haji. Ya di mana? Yang di lembah itu kan ini posisinya sekarang 3 hari raya itu. Nah, sekarang posisinya gini. Posisinya sekarang kan lu udah mengakui lu ini adalah berbohong. Sekarang kita bahas yang mengenai lembah itu. Yang lembah itu Ka'bahnya atau air zam-zamnya? Lah, lembah kan. Itu kamu lihat fotonya aja. Itu gunung berapa itu kelilingin. Lembah kalau posisinya, bro. Oh, salah. Yang lembah itu Zam-Zam, bukan Ka'bahnya. Gitu. Coba kalau Gunung Sion, tempat Allah di atas. Makanya tadi waktu kamu sebut 3 kali itu Yahudi perayaan ke ini kamu sebut, saya setuju. Iya. Karena apa? Dan Karena semua udah itu ketahuan diadakan lu di berdusta atas ketika lu bilang hak gunung. itu artinya naik. Salah nangkep tuh, bro. Ya. Jadi cocoknya kata naik haji itu ya untuk Yahudi, bukan Arab, bukan Iya, boleh lah kalau misalnya lu pengen itu naik haji untuk Yahudi. Gitu Silakan kalau lu pengennya begitu gitu. Cuma posisinya di mana Mekah itu adanya tuh di lembah tuh di mana? Nah, ya, coba lihat bro, kelihatan kan bisa di Google itu foto atau satelit map, Google Map bisa, itu kelihatan. Iya kelihatan kok, itu bukan di lembah kok. Kalau beda dengan beda data. Ya ampun. Ya, oke ya. Terus belum kamu membantah jalur yang dilewati Abraham itu dia ke Haran dulu. Ke Haran, di situ bapaknya meninggal, dari Haran dia tidak ada ke Arabian Desert itu tidak. Itu jalurnya pun kamu bisa tunjukkan itu serta. Tuh, berarti ini juga kota Mekah tuh. Secara geografis terletak 600 meter 300-an meter di atas laut. 300 meter berapa tuh tingginya tuh? Kok lu bilang lembah? Ya namanya daratan pasti di atas laut, tetapi dia 300 meter di bawah, bukan di atas gunung. Gimana dah? 300 meter di atas laut tuh setinggi apa tuh 300 meter? Gua aja udah mau 2 meter gua tuh. Gua aja udah mau. Namanya daratan di atas laut, oh. Iya, sekarang gimana caranya turun? Meter permukaan laut 500 ke atas. Aduh. Coba Gunung Sion ketinggian Gunung Sion. Bikin aja fotonya, kamu kan bisa share screen tuh. Di lembah dia. Di sebelahnya itu gunung-gunung semua, bro. Gimana sih? Di lembah itu air zam-zam gimana sih? Coba lu pengen gua googlingin apa nih? Coba kita lihat. Coba kita buka ya, si Tom ingin. Iya, lokasinya Ka'bah lu aja. Iya, coba lokasi Ka'bah gitu. Ini di device saya kelihatan kok langsung. Lokasi Ka'bah. Apa nih? Gua googlingnya apa nih? Googling yang ku kasih. Umum kok itu. Lokasi Ka'bah. Terus? Gimana? Map atau apa? Gambar ya. Apa nih? Apanya nih? Iya.
Kota Mekah terletak sekitar 600 km sebelah selatan kota Madinah, kurang lebih 200 km sebelah timur laut kota Jeddah. Kota ini merupakan lembah kering, dikelilingi pegunungan karang yang tandus dengan bangunan Ka'bah sebagai pusatnya. Dengan demikian, pada masa dahulu kota ini rawan banjir bila di musim hujan. Sebelum akhirnya pemerintah Arab Saudi memperbaiki kota ini dan merenovasi kota ini. Seperti pada umumnya kota-kota di wilayah Arab Saudi beriklim gurun. Di mana lu baca di Wikipedia? Ya, itu banyak literaturnya, banyak, searching aja Google. Foto pun kelihatan. Iya, di mana? Di mana kata lembahnya di mana? Kelihatan. Dia dingin. Dikelilingin pegunungan. Iya, di mana tuh kelilingnya pegunungan? Kota ini merupakan lembah kering, dikelilingi pegunungan. Kota ini karang. merupakan lembah kering. Nah, itu di mana lu bacanya? Ya, Ini gua udah buka Google nih. Ini Nah, pokoknya udahlah. Orang tinggal Oh, cek pokoknya aja. udahlah, Mau gimana percaya sih? Kores atau mau percaya informasi? Iya, itu terserah orang kan. Orang mau percaya Kores atau percaya fakta real gitu. Memang Mekah itu di lembah, bro. Jadi bukan naik. Terus kalau lembah itu turun ke lembah gitu, maksudnya gimana sih? Gimana sih? Iya, turun haji kan. Turun haji karena kalau ke lembah itu berarti turun. Jalurnya Abraham pun kamu nggak bisa buktikan dia lewat Arabian Desert. Ternyata dia perjalanan pertamanya langsung ke Haran. Nah, coba kita Abraham ya, Oke, Abraham Bro Journey Malik, ya. lanjutlah. Abraham Journey pertama itu ya, posisinya tadi 300 meter. Kok yang dia sangkal? Abraham Journey coba. Kita gambar. Mana lu mau lihat yang mana? Ya ampun. Enggak, yang tadi kan udah kebukti tuh 300 meter di atas permukaan laut. Kalau begitu nggak melulu yang ada di dalam lembah itu berarti turun. Nggak melulu. Kan gitu. Bro, Lu pengennya kan itu turun. dataran rendah itu ukurnya dari mana? Berapa meter di atas permukaan laut yang masuk dalam dataran rendah?